Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perintah saum secara resmi dengan turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat itu turun di kota Madinah, artinya surat Madaniyah. Tetapi tradisi saum sudah ada dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di kota Makkah. Antara lain saum Asyura 10 Muharram, saum Arafah tanggal 9 Zulhijjah, dan beberapa saum yang lain yang kemudian ditetapkan sebagai saum tatawu, saum sunat. Quran sendiri mengisyaratkan puasa itu diwajibkan kepada kalian sebagaimana pernah diwajibkan kepada umat sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang takwa. Jadi saum itu adalah merupakan ibadah yang berlaku secara universal. Beberapa ahli tafsir mengemukakan, Adam katanya sudah melaksanakan saum sebagai sebuah pengantar untuk melakukan pertobatan. Setelah beliau melanggar makan buah khuldi di surga, terusir kemudian ke bumi, ia melakukan pertobatan, dihantarkan dengan saum. Sekarang pun saum bisa kita jadikan sebagai pengantar untuk melakukan pertobatan kepada mereka yang terlanjur melakukan dosa dan ingin kembali kepada jalan yang benar. Antara lain lakukan ibadah saum, baik saum wajib maupun saum sunat. Nabi Nuh harus memutuskan sebuah keputusan yang sangat menentukan mana umat yang harus ditenggelamkan dan mana yang harus diselamatkan di sebuah kapal kecil. Ia melakukan saum untuk mendapatkan petunjuk dari Yang Maha Kuasa, apa keputusan yang terbaik supaya betul-betul memberikan kemaslahatan kepada semua pihak. Saum bisa kita jadikan sebagai tawassul, perantara untuk mendapatkan sesuatu pilihan yang kita ragukan. Salat ada istikharah, bisa juga berdoa, bisa musyawarah dengan yang sesuai dengan bidang yang kita cari. Tapi ada juga saum untuk memilih sesuatu yang dimana kita belum yakin mana pilihannya, hantarkan dengan saum. Nabi Musa dipanggil oleh Allah untuk bertemu di Bukit Sinai, bertemu melihat wajah Allah. Ia harus mempersiapkan suatu kondisi mental yang kuat. Ia melakukan saum. Nabi Ibrahim diputuskan oleh Raja Namrud, dibakar hidup-hidup di muka umum. Ibrahim tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun. Tetapi ada sebuah kekuatan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibrahim melakukan saum. Setelah saum berdoa, Allah segera memberikan jawaban. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Api dingin kamu kepada Ibrahim dan tetap panas kepada yang lain. Saum bisa kita jadikan sebagai sebuah permohonan, pengantar permohonan, tawassul, permohonan kepada Allah untuk mengambil sebuah keputusan untuk mendapatkan pertolongan. Nabi Yusuf alaihissalam, ia dipenjara karena difitnah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia melakukan saum. Setelah beberapa hari, beberapa lama beliau melakukan saum. Ada peluang, yaitu karena beliau bisa menabirkan mimpi raja yang waktu itu tidak ada yang bisa menabirkannya. Ia bisa keluar, mendapatkan posisi yang strategis sampai menjadi orang pertama di Mesir melalui sebuah proses saum. Jadi saum bisa kita jadikan sebagai tawassul, pengantar, perantara untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin menurut nalar tidak bisa kita dapatkan. Nah, Quran menyatakan saum yang dilakukan oleh kita kaum muslimin adalah untuk mencapai tingkat kualitas takwa. Apa kualitas takwa itu? Menjadi seorang mukmin yang memiliki iman yang mantap, sholat yang berkualitas, dan selalu siap berbagi dengan orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi potret orang yang berhasil ibadah saum itu adalah takwa. Ciri lain adalah disebutkan siap memberikan bantuan harta kekayaan dalam segala situasi pada saat untung ataupun rugi. Siap memberikan harta yang masih dicintai, begitu kata Quran. Dan punya karakter khusus. Apa? Al-kaziminal ghaidho. Memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Latihan untuk tidak mudah marah. Al-afina 'anil nas, siap memaafkan orang lain, tidak menjadi pendendam. Al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu, selalu konsisten memenuhi janji kalau sudah terlanjur berjanji. As-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa 'inal ba's,
yaitu selalu siap sabar dalam menghadapi kesulitan dan kepahitan, dan idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru lidzunubihim. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ya segera sadar, tidak pernah melakukan pembelaan terhadap kesalahan yang dilakukannya, tidak pernah bersilat lidah membela kebohongan, tapi ya dengan jantan mengakui, saya salah, saya hilaf, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada manusia. Walam yusirru ala ma fa'alu. Orang yang takwa, yang berhasil dididik oleh ibadah saum itu tidak pernah bangga dengan dosa dan kesalahan, tidak pernah mendemonstrasikan, mempertontonkan dosa dan kesalahan. Dirinya selalu merasa malu kalau melakukan sesuatu yang tidak baik. Mari kita lakukan ibadah saum untuk mencapai derajat kualitas takwa sebagaimana diajarkan oleh Quran. Hadis menyebutkan nanti setelah proses hisab akan ada satu pintu masuk surga, namanya masuk surga, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Ar-Rayyan, pintu khusus bagi mereka yang mengamalkan saum dengan kualitas yang tinggi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kesempatan masuk ke pintu istimewa untuk masuk surga Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.